terjadi pada reaktor 2 di sini. Nah, ini caranya kalau kita di HYSYS mau membuat simulasi yang seperti ini, itu caranya kita adalah dengan membuat set yang berbeda, Jadi nanti kita buat 2 set. Set 1 ini isinya hanya reaksi ini aja. Karena apa? Karena kita kan nanti ketika mensimulasikan reaktor, di situ kan diminta inputan set reaksi ya. Diminta inputan set reaksi yang reaksinya itu nanti reaksi mana? Seperti itu. Oke. Kemudian kita buat set yang kedua. Nah, itu nanti dimasukkan ke reaktor yang kedua. Itu lebih jelas seperti ini. Hasilnya kelihatan ya. Ini misalkan kita mau membuat reaksi tadi ya. Jadi ada reaksi pembakarannya siapa ini? CH4 ya. Ada reaksi A sama reaksi B. Dengan asumsi reaksi A ini hanya terjadi pada reaktor 1, reaksi B terjadi pada reaktor 2 di sini. Berarti nanti ada 2 reaktor, masing-masing reaktor itu reaksinya berbeda. Ya. Di sini kita masukkan dulu inputannya ya. Reaksi hambat. Metan, kemudian ada oksigen ya. Oksigen, ada CO2, ada CO. Kemudian ada lagi 2O. Ini. Oke, di sini saya masukkan fluid package-nya, saya pilih, misalkan saya pilih pakai peroxiden misalkan. Oke, kemudian di sini ada masuk ke tab reaksi. Nah, di tab reaksi ini kan ada add nih. Ini untuk menambahkan set. Jadi nanti kita menambahkan 2 set reaksi. 2 set reaksi. Ini set yang pertama, ya. Ada set 1 di sini ya, input set 1. Oke, nah itu kita inputkan reaksinya yang pertama dulu. Misalkan kita mau pakai yang jenis konversi aja ya. Konversi 1 ya. Nah, di sini kita inputkan reaksinya tadi ada metan, oksigen, CO2, dan H2O. Kita cek dulu koefisien stoichiometrinya. Di sini C-nya 1 hanya 4, dari sini ada 2. CO2-nya 4, berarti 2. Ya, oke. Berarti di sini koefisien stoichiometrinya minus 1, minus 2, 1, 2. Nah, dicek di sini balance error-nya kalau sudah 0 itu berarti sudah benar ya. Kita misalkan asumsi di reaksi 1 ini konversinya misalkan 60% ya. Misalkan ini misal 60%. Oke, kalau sudah jangan lupa di add to FP. Nah, ini set 1 ini kan kita buat satu set ya di sini. Muncul set 1 di sini. Oke, berarti set 1 ini yang akan kita gunakan nanti di mana? Di reaktor yang pertama. Karena satu reaktor itu hanya bisa untuk satu set. Nah, satu set ini bisa berisi lebih dari satu reaksi seperti itu. Jadi kalau misalkan reaksinya banyak, kalau reaksinya banyak dipilah-pilah dulu. Reaksi mana yang terjadi di reaktor mana, baru nanti kita buat set yang berbeda. Kalau Anda jadikan satu semuanya di dalam satu set, ya, dalam satu set, setelah Anda masukkan ke reaksi, ke reaktor, nah nanti akan terjadi reaksi semua di situ ya. Semua reaksinya akan terjadi pada reaktor yang setnya Anda inputkan di situ. Kalau mau berbeda-beda, maka setnya yang harus dibuat berbeda-beda juga. Jadi ini karena tadi mau ada 2 reaktor ya. Di sini ada 2 reaktor dengan 2 reaksi yang berbeda, maka kita perlu 2 set reaksi di situ. Tambahkan juga konversi. Di sini ada metan, oksigen, CO, dan H2O. Ini ya. Nah, kita cek dulu balance-nya. Di sini ada berapa ini? Ada 2. Ini ya. Ada 2, O-nya berarti ada 3. Jadi ini 1,5 ya. 1,5. Kita inputkan di sini. Berarti di sini ada minus 1, minus 1,5, 1, 2. Pastikan di sininya 0 ya. Kalau 0 berarti koefisien stoichiometrinya sudah benar. Kemudian di sini misalkan dia bereaksi 25%. Misalkan ya. Oke. Ada lagi. Nah, di sini kalau kita cek di bagian reaksi ada 2 set ya seperti ini. Set 1 isinya tadi reaksi yang pertama ini.
Ya, reaksi ini. Set 2 ini isinya nanti adalah reaksi yang ini. Nah, set 1 berarti nanti kita akan pasangkan ke reaktor 1, set 2 kita pasangkan ke reaktor 2. Berarti intinya apa? Intinya di reaktor 1 nanti hanya terjadi reaksi A saja, nggak ada reaksi B. Di reaktor B hanya terjadi reaksi B saja, nggak ada reaksi A. Seperti itu, maksudnya seperti itu. Kalau kita mau mecah reaksinya, misalkan di industri kadang memang terjadi seperti itu, ya. Termasuk halaman simulasi. Misalkan kita buat dua aliran ya, satu aliran metan, kan di sini aliran metan ya, 4, misalkan suhu 25, tekanannya misalkan 41, sorry, suhunya 25, tekanannya 1,3, flow rate-nya misalkan 10, ya. Kemudian komposisinya isiannya metan saja. Oke. Kemudian yang kedua, ini isinya oksigen. Kita buat oksigen sebagai reaktannya tadi ya. Suhunya sama, 25. Ini molar flow-nya saya bikin misalkan 80, misalkan 80. Sini oksigen saya kasih 1. Oke, nah karena tadi saya ngesetnya pakai reaksi jenis reaksi konversi, maka pemilihan reaktor saya harus sama seperti jenis reaksi yang saya pilih tadi. Kalau saya pakai reaktor konversi, maka saya menggunakan reaktornya reaktor konversi, kalau reaksinya reaksi konversi ya. Anda tidak bisa menggunakan reaktor equilibrium, reaktor CSTR maupun PFR, karena set reaksinya tadi isinya adalah reaksi konversi seperti itu. Jadi sesuai reaktor dengan jenis reaksi yang di set di awal tadi harus sesuai. So, di sini saya inputkan H4, O2, 1, 2, misalkan ya. Kemudian kita pindah ke reaksi di sini, setnya dimasukkan set 1. Nah, kalau Anda cek set 1, ini reaksinya seperti ini tadi. Jadi yang masuk di sini hanya reaksi satu aja. Nah, di sini pilihannya yang muncul reaksi satu aja. Seperti itu. Oke. Nah, nanti produknya di sini kalau Anda perhatikan, ya produknya di sini di komposisi itu yang ada adalah di aliran 2 ya. Nah, gas. Nah, di sini CO-nya belum ada, ya kan? CO-nya belum ada. Karena apa? Karena yang bereaksi di reaktor 1 itu hanya reaksi A ini tadi. Nggak ada reaksi B-nya. Nah, reaksi B akan coba kita reaksikan di yang di sini, di reaktor kedua. Jadi produknya reaktor 1 kita bawa ke reaktor 2 agar bisa terjadi reaksi ini. Seperti itu. Nah, nanti sama di kasusnya pembuatan amoniak tadi. Jadi singasnya, hasil singasnya itu dimasukkan ke reaktor amoniak. Seperti itu ya. Ini saya masukkan 1, ini 3, ini 4. Reaksinya di sini kita pilih reaksi yang kedua. Ya kan, hijau kalau Anda cek di sini. Nah, ini yang terjadi di sini hanya reaksi 2 aja ya. Hanya reaksi 2 aja di sini. Tapi komposisinya nanti berubah karena di situ ada menghasilkan CO sama H2O yang baru seperti itu. Nah, ini caranya. Kalau misalkan Anda mau buat suatu simulasi, yang di dalam simulasi itu ada banyak reaksi dan reaksinya tidak terjadi pada satu reaktor, maka Anda harus pisah-pisahkan reaksi mana yang terjadi berbarengan ya, reaksi mana yang terjadi berbarengan satu set. Nah, set itu yang akan digunakan dalam satu reaktor. Oke. Nah, gitu. Ini biasanya yang teman-teman suka suka memberikan asumsinya keliru di situ. Biasanya kalau misalkan dibuat soal ada 3 reaksi, banyak itu reaksinya 3, dan itu tidak terjadi pada satu reaktor. Nah, teman-teman biasanya tetap buat dia dalam satu set reaksi, ya. Misalkan ada 3 reaksi. Reaksi pertama itu hanya terjadi pada reaktor 1, 2 reaksi sisanya terjadi pada reaktor 2.
Nah, biasanya kalau kita nggak teliti, kita tuh membuatnya hanya dalam satu set. Ya kan? Hanya dalam satu set, nanti Anda masukkan ke reaktor 1, Anda masukkan ke reaktor 2, seperti itu. Nah, padahal yang diminta nggak seperti itu kadangnya. Contohnya pada pembuatan amonia tadi ya, pada pembuatan amonia. Coba saya carikan ya. Saya carikan pembuatan amonia. Gambarnya jelas. Ya. Pak Agung, Ya, Pak boleh bertanya nggak Pak? ya kan? Iya, kan tadi kata Bapaknya kan kalau misal ada beberapa reaksi tercantum, itu kan berarti indikasinya dibuat berapa banyak set sesuai dengan reaksinya kan gitu ya Pak? Enggak. Oh Jadi enggak? tergantung, Oh tergantung. begini. Dilihat dulu reaktornya, kan kayak pembuatan amonia gitu kan reaksinya banyak ya. Ya kan? Ada reaksi A, reaksi B, reaksi C. Bisa jadi reaksi A. Jadi gini, dilihat dulu prosesnya. Jadi jangan langsung mengambil kesimpulan kalau reaksinya banyak, itu nanti buat set A, set B, set C, set D. Bukan seperti itu ya maksudnya. Maksudnya dilihat dulu di proses yang mau Anda simulasikan ya. Misalkan dalam satu PFD itu ada reaktor 1, 2, 3. Ya kan? Nah, reaktor 1, 2, 3 Anda cek reaktor A itu untuk reaksi apa, reaktor B untuk reaksi apa, reaktor C untuk reaksi apa. Nah, nanti baru membuat setnya berarti kan kalau ada 3 reaktor, ya kalau ada 3 reaktor seperti itu dan reaksinya berbeda, maka kita membuat 3 set. Nah, bisa jadi ada reaktor 1, reaktor 2, reaktor 3 tapi reaksinya sama, maka kita cukup membuat satu set. Seperti itu. Jadi diidentifikasi dulu reaktor A ini yang terjadi di dalamnya reaksi apa sih? Nah, reaktor B reaksi apa sih? Reaktor C reaksi apa sih? Kalau berbeda antara A, B, dan C reaksinya, baru kita membuat set yang berbeda. Karena satu reaktor itu hanya bisa mengoperasikan satu set saja. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak? Iya iya iya. Ya, Berarti ya. jangan sampai salah menerjemahkan kalau reaksinya Oh, banyak, terus setnya iya iya. beda. Jangan salah menerjemahkan seperti itu ya. Ya, berarti dilihat dulu Reaktornya. desain gambarnya dulu ya Pak ibaratnya. Ya dulu reaktornya di dalam reaktor ini nanti butuh ini apa ya? Butuh apa namanya? Reaksi apa? Ya, Jadi makasih Pak. ini gambarnya ngeblur semua ya. Bentar, tak carikan gambarnya agak ini. Paper bos. Oh, kamar mandi tutup dewe. Ya nek angin kaget, Pak.
Ini kok. Ini saya share agak ngeblur gambarnya, nggak apa-apa ya. Yang main 9 menit yang lalu. SSN di kirimin di grup London. Belum muncul share screen-nya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Nah, coba kita cek di sini. Misalnya ini pada pembuatan amonia ya. Pembuatan amonia itu diawali dengan pembuatan syngas di sini ya. Nah, pembuatan syngas itu reaksinya itu antara ini, reaksinya di sini. Maaf kalau misalkan agak ngeblur, bisa diperbesar ya. Di sini, ini reaksi pembuatan syngas ya. Ada CH4 tambah H2O, ya. Jadi ada steam ini direaksikan dengan steam yang menghasilkan CO sama hidrogen. Ini ya. Ini ada CH4 lagi direaksikan dengan O2 menghasilkan hidrogen juga. Nah, baru di sini nanti ada ini ada pengkonversi ya. CO-nya di sini dikonversi menjadi CO2 ya, baru nanti dipisahkan. Di sini baru reaksi pembuatan amoniaknya. Jadi ada 1 2 3 4 reaktor ya. Ada 4 reaktor, masing-masing reaktor itu reaksinya berbeda. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka nanti kita membuat reaktor A ini isinya reaksi apa sih gitu ya. Disesuaikan dengan reaktornya. Dia terjadi reaksi apa di dalam situ ya. Reaktor B nanti isinya reaktor apa? Set apa atau reaksi apa? Jadi ada 1 2 3 4. Ada 4 set yang harus Anda buat di HISIS seperti itu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa jadi ada reaksi gini, ada 3 reaksi misalkan ya, reaksi 1, 2 dan 3. Di reaktor 1 itu hanya terjadi reaksi 1. Tapi di reaktor 2 itu terjadi reaktor 1 dan 2. Terjadi reaksi 1 dan 2. Baru di reaktor 3 hanya terjadi reaktor 3. Reaksi 3 ya. Nah, berarti kalau gitu ada pengulangan ini ya, reaksi 1 ya. Berarti nanti di set 2 itu Anda harus memberikan reaksi 1 lagi di situ. Oke. Seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Jadi tergantung reaktornya, isinya reaksi apa. Nah, itu Anda buat setnya sesuai dengan reaktor tersebut isinya reaksi apa. Nah, jangan sampai nanti misalkan semua reaksi dijadikan satu set, ternyata di masing-masing reaktor isinya nggak sama gitu ya. Nah, nanti hasilnya akan berbeda seperti itu. Oke? Iya, Pak. Oke. Nah, itu seperti itu. Ini saya sedikit mereview ya. Siapa tahu nanti kalian kan habis ini kerja praktek ya. Siapa tahu nanti ada tugas khususnya yang membuat simulasi seperti itu ya. Biar nanti nggak bingung. Ini satu reaktor nanti dijadikan jadi satu semua, malah nggak jadi nanti ya. Ini meneng ya, bukan. Oke, nah kalau begitu, ini akan saya sampaikan sedikit pengumuman ya terkait dengan UAS ya, terkait dengan UAS. Nanti model UAS-nya ini sama seperti Anda mengerjakan tugas yang terakhir kemarin. Jadi saya akan memberikan case, nanti Anda simulasikan dan Anda mengumpulkannya dalam bentuk video dan
apa namanya filenya seperti itu ya. Jadi video menjelaskan ya. Kemarin saya cek tuh ada teman yang ngerjakannya simulasinya sudah jadi baru dijelaskan, bukan seperti itu ya. Jadi sambil Anda membangun simulasinya sambil dijelaskan seperti itu. Bukan simulasinya sudah jadi baru dijelaskan, bukan. Tapi Anda membangun dari nol ya, dari nol mulai milih fluid package, mulai menambahkan komponen itu sudah mulai dijelaskan sampai nanti simulasinya selesai seperti itu. Oke, jadi bukan simulasinya sudah jadi, bukan. Jadi bangun dari nol seperti itu. Nah, nanti untuk tugasnya juga seperti itu ya, untuk tugasnya. Nah, nanti coba Anda latihan. Misalkan Anda ngerjakan tugas, ini kan tugasnya saya kasih waktu misalkan dalam 1 hari gitu ya, kumpulkan. Nah, nanti kira-kira Anda itu butuh waktu berapa jam untuk membuat video sama menyelesaikan simulasinya. Nah, nanti untuk UASnya itu waktunya saya kasih waktu sekitar 5 jam. Saya kasih waktu sekitar 5 jam. Misalkan kalau jam 7 mulai ujian, nanti jam 12 itu video plus simulasinya harus dikumpulkan. Seperti itu. Nah, untuk buat videonya, Anda seperti yang saya sampaikan kemarin, boleh memakai berbagai macam aplikasi ya. Kalau saya pribadi sih, misalkan saya jadi mahasiswa, saya pakai Google Meet aja buat ngerekam. Tapi syaratnya, Google Meet-nya harus diakses pakai email Polynema ya, agar bisa ada fasilitas record ya. Oke. Nah, di sini ya kalau nggak salah. Susah. Nanti Anda share screen ya, habis itu baru di record seperti itu. Sudah muncul layarnya. Nah, ini di bagian sini. Nah, ini ada record meeting ini ya. Kalau Anda pakai emailnya Polynema, ya, biasanya kan punya kan email Polynema ya. Di bagian sini ya, di titik 3 ini ada record meeting. Jadi Anda share screen dulu, setelah share screen baru aktifkan record meeting. Nah, nanti kalau sudah selesai recordnya, kan Anda tutup ini Google Meet-nya. Nah, nanti otomatis setelah mungkin beberapa waktu ya, mungkin sekitar setengah jam atau berapa, nanti Google Meet akan memberikan link hasil recordnya. Nah, sudah ada di Google Drive-nya. Jadi Anda tinggal ngupload aja, nggak perlu ngupload video diupload di YouTube di mana seperti itu. Kalau mau pakai video direkam sendiri baru diupload di YouTube juga nggak apa-apa ya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, nanti UASnya juga seperti itu modelnya. Oke, UASnya nanti dilaksanakan di minggu ke-16, sekarang minggu ke-14 ya. 14, minggu ke-16, minggu depan Anda ngerjakan modul terakhir ya, minggu ke-15. Minggu ke-16 nanti kita ada UAS atau uji kompetensinya, caranya seperti itu. Baru minggu ke-17 Anda presentasi itu kemarin, apa namanya? Yang tugas besarnya kemarin ya. Dan tugas besarnya kemarin kan sudah ini dibagi menjadi berapa kelompok kemarin? 4 ya. 4 jadi. Ada 5 tuh. Ada 5 ya kalau nggak salah ya? 4, Pak. 4. Dibagi menjadi 4 kelompok. Menjadi 4 kelompok ya. Kemarin kan saya berikan topik 5. Silakan dipilih mana yang mau ngambil mana kan ya. Jadi ada satu topik yang nggak kepakai. Oke? Nah, nanti di minggu depan ada yang ini, ada yang praktek. Power plan. Adanya tanggal 89, Pak. 89 Juni ya? Ya. Nah, nanti diikuti aja kegiatan sertifikasinya itu ya. Nah, sambil praktek. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Untuk materi selebihnya silakan Anda coba praktekkan apa yang saya tutorialkan di video LMS seperti itu. Pastikan Anda sudah bisa gitu ya. Pastikan Anda sudah bisa. Jadi di pembelajaran model blended seperti ini lebih menuntut kemandirian teman-teman sebenarnya ya. Menuntut kemandirian teman-teman karena dianggap sudah sebagai mahasiswa dewasa yang bisa mengatur waktu dan tahu akan kebutuhannya seperti itu. Oke ya. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Permisi mau tanya, mohon maaf. Ya. Itu Pak, tadi saya kan simulasi yang materi terakhir LMS mengenai yang case tadi sama dan kawan-kawan tuh loh Pak. Ya, nah untuk yang terakhir saya tuh waktu pas ngeset yang mode set itu nggak bisa Pak. Yang pas 2,5 itu loh Pak.
Modul set tuh kalau ngeset, ya itu berarti 2,5 tuh laju alir ya. Iya, yang pas. Maka laju alirnya yang produk mau di set itu harus Anda hapus dulu. Kalau nggak dihapus nanti nggak bisa dikalikan. Karena nanti dia akan otomatis terisi di situ. Laju alirnya aja. 0 gitu ya, Pak? Jangan 0, dihapus saja. Empty gitu ya. Nanti kalau Anda inputkan laju alir di situ, maka setnya nggak akan bisa jalan. Karena apa? Karena kan setnya maunya aliran laju alir kedua itu 2,5 kalinya laju alir pertama kan ya. Nah, itu HISIS nanti akan menghitungkan sendiri. HISIS akan menghitungkan sendiri seperti itu. Oh gitu, iya Pak. Oh iya. Ya coba nanti saya coba. Kalau dihapus nggak mau dia. Ya coba nanti dicoba. Ya. Ya, terima kasih Pak. Nah, nanti di ini topik-topik seperti penggunaan case study ini ya, ini Anda bisa juga jadikan sebagai tugas khusus misalkan di kegiatan PKL. Misalkan Anda ingin tahu kebutuhan pemanas suatu heat exchanger kalau ini dipanaskan dari suhu sekian sampai sekian. Nah, itu Anda bisa pakai case study, nanti ada apa namanya? Grafiknya, di situ kan ya ada grafiknya. Ada yang menunjukkan seperti itu. Atau misalkan Anda mau melakukan optimasi menggunakan apa itu? Yang ada adjust ya, misalkan saya ingin kemurnian produk jadi sekian gitu kan ya. Nah, ini suhunya ini harus saya jadikan berapa, atau reaktornya itu volumenya saya rubah menjadi berapa. Nah, itu nanti bisa dihitungkan oleh HISIS seperti itu. Nah, itu bisa Anda jadikan sebagai tugas khusus untuk PKL seperti itu bisa. Kalau ini D4 ya nanti bisa ini D4 atau D3 ya? D4 Pak. Nanti kan ada bikin ini bikin apa namanya? Jurnal ya kalau nggak salah ketika mau lulus ya. Nah, Anda bisa pakai model-model simulasi seperti ini ya, untuk mendapatkan data. Jadi nggak perlu eksperimen ngeran di pabrik atau di mana ya. Pak, iya benar sudah bisa ternyata. Terima kasih Pak. Oke. Oke. Nah sementara ini saya akhiri ya. Silakan Anda coba praktekkan di situ. Mungkin dari file simulasi yang kemarin yang di tugas kemarin, Anda mau mengaplikasikan set dan adjust di situ, boleh juga nyoba. Misalkan, Pak saya ingin produknya ini saya naikkan 50%. Nah, saya butuh bahan bakunya berapa? Nah, itu pakai adjust bisa juga. Di simulasi yang sudah kalian buat kemarin ya. Seperti itu. Dicoba aja dari simulasi yang sudah pernah dibuat. Seperti itu. Oke. Kalau sudah ini saya akhiri sampai jumpa lagi 2 minggu lagi berarti ya, sekitar 2 minggu lagi. Oke, berarti nanti kita berjumpa lagi sudah waktunya UAS-nya. Oke? Iya, Pak. Oke, sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.